Hai, perkenalkan nama saya Deliana Romasta Nadia. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pangururan di Kabupaten Samosir. Kita ketahui sekarang pada masa pandemi COVID-19, anak didik dan bapak ibu guru harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sehingga dengan pembelajaran jarak jauh, siswa dan bapak ibu guru harus giat dan harus bekerja sama untuk penyelesaian materi-materi yang akan dilalui pada pembelajaran setiap kelasnya. Nah, di sini saya mengajar SMA untuk kelas 11. Akan saya bawakan materi tentang teks eksplanasi. Berikut penyajiannya. Teks eksplanasi yang kita bahas untuk hari ini yaitu dari kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasikan informasi atau pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran ini, saya menyajikannya supaya siswa mampu menjelaskan arti teks eksplanasi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hal-hal apa yang terdapat pada teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi yang terdapat dalam teks. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Dan yang kelima, siswa mampu membedakan yang mana teks eksplanasi dan mana teks eksposisi. Baiklah, untuk sajian ini ada Ibu sajikan sebuah teks eksplanasi berjudul wisata. Mari sama-sama kita cermati, mari sama-sama kita perhatikan. Pada teks ini, paragraf pertama, salah satu tempat yang dijadikan destinasi wisata adalah pantai. Keindahan pemandangan yang disuguhkan mampu memikat siapapun yang memandangnya. Salah satu pantai yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah Pantai Sundak di daerah Yogyakarta, tepatnya di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Di paragraf kedua, pantai ini menyajikan pemandangan alam yang indah dengan hamparan pasir putih dan karang yang memukau. Lokasinya berdampingan dengan pantai-pantai lainnya, misalnya Pantai Indrayanti. Pantai ini termasuk pantai yang aman karena ombaknya tidak terlalu besar. Meskipun kita harus tetap waspada dan hati-hati, tebing yang terdapat di samping kanan dan kiri pantai ini juga menambah keindahan. Untuk menjaga keindahannya tetap terjaga, perlu adanya kesadaran pada diri masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Hindari sikap buruk seperti merusak karang, membuang sampah sembarangan, atau merusak sarana fasilitas di sekitar pantai. Nah, dari teks tersebut yang sudah kita baca bersama, coba Ibu mau melihat dari teks itu. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pengertian teks eksplanasi? Siapa yang bisa memberikan pengertian teks eksplanasi? Aku, Bu. Ya, silakan. Teks eksplanasi itu yaitu sebuah keterangan yang menerangkan serangkaian proses atau sesuatu peristiwa. Oke, bagus. Pendapat yang lain juga? Oke, bagus. Yang lainnya?
Oke, bagus juga. Nah, sekarang kita simpulkan semua pendapat-pendapat yang sudah disampaikan atau kalian sampaikan. Maka definisi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu keadaan, sesuatu sebagai akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain lagi akan terjadi kemudian. Nah, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Oke, selanjutnya kita tetap memperhatikan teks eksplanasi yang Ibu sajikan ini. Ada teks yang berjudul Gempa Bumi. Mari sama-sama kita perhatikan teksnya. Saya kasih waktu untuk membacanya dulu. Baiklah, sudah saya berikan contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang Ibu sajikan ini sama, tapi cuma judulnya ada berjudul wisata, ada berjudul gempa bumi. Maka sama-sama kita perhatikan. Sudah Ibu kasih teks-teks eksplanasi. Oke, sekarang kira-kira hal-hal apa saja yang terjadi dalam teks eksplanasi? Siapa yang bisa menjawabnya? Coba. Saya, Bu. Ya, silahkan. Tentang peristiwa alam atau wisata. Boleh, pintar. Yang lain? Aku, Bu. Ya. Tentang peristiwa alam gempa bumi. Iya, benar. Ada peristiwa yang menyatakan wisata, ada peristiwa yang menyatakan gempa bumi. Nah, jadi kita simpulkan lagi apa-apa saja yang terjadi dalam teks eksplanasi. Maka dalam teks eksplanasi itu ada peristiwa atau fenomena alam. Yang kedua, ada peristiwa atau fenomena sosial. 3, ada peristiwa atau fenomena ilmu pengetahuan. 4, ada peristiwa atau fenomena budaya. Dan banyak lagi yang berupa peristiwa atau fenomena. Inilah hal-hal yang akan kita temukan atau yang akan terjadi atau peristiwa-peristiwa yang dijelaskan atau diuraikan dalam teks eksplanasi. Kembali kita perhatikan lagi teks ini. Masih di teks ini kita berbicara. Gempa bumi. Ibu tadi sudah memberikan waktu membaca, memahami isinya. Nah, sekarang coba kita ulas, coba kita cari, coba kita lihat siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi yang kamu temukan pada teks eksplanasi berikut. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama adanya informasi. Oke, ada informasi, betul. Yang kedua adanya peristiwa yang benar-benar terjadi. Iya, betul juga. Ada peristiwa yang benar-benar terjadi. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya. Adanya informasi yang bersifat objektif. Iya, bersifat objektif. Jadi sudah banyak. Kawan yang satu sudah mengatakan ini semuanya benar, semuanya betul. Pintar-pintar semua untuk menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi yang kamu temukan. Nah, sekarang ciri-ciri itu kita samakan persepsinya, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur, meliputi pernyataan umum, sebab akibat, interpretasi. Yang kedua,
informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Dan yang terakhir, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Masih kita perhatikan lagi untuk yang berikutnya. Dari teks itu tadi ada cirinya yang menyatakan pernyataan umum. Nah, teks itu yang menyatakan pernyataan umum yaitu gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berbeda dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah berkeliling lautan yang sangat luas. Nah, pernyataan umum inilah pernyataan umum paragraf 1 dan 2 ini. Kenapa dia pernyataan umum? Karena pernyataan umum itu berbicara tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses-proses fenomena tersebut. Urutan yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Maka urutan sebab akibat itu disebutlah deretan penjelasan sebab akibat. Inilah dia, lihat dalam teks ini, dia paragraf ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Itulah semua yang dinyatakan urutan sebab akibat. Karena apa? Karena berisi mengenai atau tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari paling awal sampai akhir. Sementara yang terakhir yaitu paragraf terakhir adalah disebut dengan interpretasi. Kenapa? Karena berisi tentang atau mengenai kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Kemudian perhatikan lagi teksnya. Dari teks ini kira-kira coba kita jelaskan ciri kebahasaan yang kamu temukan. Ayo anak saya. Saya, Bu. Ya. Yang pertama, adanya konjungsi waktu, contohnya sehingga dan sementara itu. Oke. Kemudian apalagi yang ada? Adanya kata-kata yang sesuai dengan topik yang dibahas, Bu. Iya, betul. Kalau dibilang sesuai dengan yang dibahas topik, samalah itu dengan kosakata. Oke, yang lain sudah memberikan pendapatnya. Semua pendapat itu kita simpulkan, kita satukan persepsi kita. Jadi ciri kebahasaan yang pertama bahwa teks eksplanasi itu adalah fokus pada hal yang bersifat umum atau disebut dengan generik. Bukan berfokus pada apa yang dilakukan oleh manusia atau partisipan manusia. Inilah contohnya yang Ibu kasih teksnya, teks wisata tadi dan teks gempa bumi. Selain itu ada lagi banjir, tsunami, hujan, serta juga ada udara. Lalu ciri yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah yang berhubungan dengan topik tersebut. Contoh ini gempa bumi. Gempa bumi ini topiknya ada di situ, kita lihat gempa vulkanik, gempa tektonik, lapisan kerak bumi, dan pada paragraf terakhir ada plat Pasifik. Inilah yang disebut dengan istilah ilmiah yang berhubungan dengan gempa bumi. Ciri kebahasaan yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material
serta juga verba relasional atau kata kerja aktif. Seperti lihat pada paragraf yang ketiga, pergeseran atau gerakan. Lihat paragraf keempat, merambat. Lihat paragraf keenam, mengapung, bergerak, bertabrakan. Inilah yang disebut dengan menggunakan verba material. Oke, selanjutnya ciri kebahasaannya menggunakan konjungsi waktu. Yang sudah kita sampaikan itu tadi kita satukan ya. Yang mana itu konjungsi waktu? Coba kita lihat paragraf keempat. Ada kata sehingga. Paragraf yang kelima ada juga kata sehingga, menjadi lunak sehingga, ya. Lalu paragraf yang ketujuh yaitu sementara itu. Nah, jadi inilah yang menggunakan konjungsi waktu. Ciri yang berikutnya menggunakan kalimat pasif. Yang mana itu? Coba kita perhatikan paragraf yang keenam. Ada kata terpecah-pecah. Dan ciri yang terakhir yaitu membuat justifikasi atau sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal atau benar adanya. Yang mana itu? Itulah di paragraf terakhir pada kata yang disampaikan yang Ibu warnai dengan warna ungu. Gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan. Kemudian pada kalimat yang terakhir, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena. Jadi inilah yang menjadi ciri kebahasaan pada teks eksplanasi. Oke, selanjutnya masih kita perhatikan teks-teks itu tadi. Sudah kita perhatikan bersama. Dan pembelajaran pada jam pelajaran yang sudah kita lalui, kita sudah mempelajari tentang apa itu eksposisi pada kelas 10. Sementara kita ini sudah kelas 2. Sekarang coba kamu bandingkan atau jelaskan perbedaan antara teks eksposisi dengan teks eksplanasi. Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Teks eksposisi adalah karangan tentang pengetahuan atau informasi. Iya, Sedangkan betul. teks eksplanasi adalah karangan yang menerangkan serangkaian proses sesuatu peristiwa. Mantap. Pendapat yang lain? Terima kasih. Pendapat yang lainnya? Bagus, pintar semua. Ibu kasih aplaus dulu semua. Maka akan Ibu satukan semua pendapat-pendapat kalian bahwa perbedaan teks eksposisi dan eksplanasi adalah berikut ini. Pada teks eksposisi, karangannya menerangkan tentang pengetahuan atau informasi. Pada eksplanasi, karangannya menerangkan tentang serangkaian proses pada suatu peristiwa. Pada eksposisi, struktur paragrafnya ada tesis atau pendapat. Sedangkan pada eksplanasi adalah ada pernyataan umum, di mana penulis menjelaskan atau memberikan definisi tentang peristiwa fenomena yang terjadi. Lalu yang ketiga, pada teks eksposisi, struktur teks eksposisi kedua adalah argumentasi atau alasan-alasan. Pada teks eksplanasi, struktur paragraf yang kedua adalah deretan penjelasan. Kemudian perbedaan yang keempat, struktur eksposisi ketiga yaitu penegasan ulang. Sementara pada teks eksplanasi adalah interpretasi. Inilah perbedaan antara teks eksposisi dengan teks eksplanasi. Oke, ini pembelajaran yang sangat mengasihkan karena kita sudah paham dan mengetahui bahwa apa itu teks eksplanasi. Jadi untuk pertemuan kita kali ini adalah perbedaannya sudah kita ketahui, definisinya kita ketahui, kebasahannya juga kita ketahui,
Kemudian apa yang menjadi ciri khususnya juga sudah kita ketahui. Untuk itu, tolong jangan lupa, tolong jangan hilang pengetahuan yang hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang ada pada buku paket kita. Sehingga untuk penjelasan pada hari ini, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Horas.